Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Vika, guru penggerak saya yang hebat. Iya, ini Bu minta waktunya ya. Saya mau minta wawancara lah sama Ibu gitu. Oke, Ibu siap ya Bu ya? Siap. Oke. Iya, ini tentang pengambilan keputusan. Aku kasih gambaran aja, ini tentang pengambilan keputusan yang berhubungan sama dilema etika atau bujukan moral. Nah, ini jadi selama memimpin ada nggak sih Bu kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral tersebut gitu? Kalau kasus-kasus pastinya banyak ya. Iya. Yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Oke, berarti bagaimana kasus dilema etika atau bujukan moral yang Ibu alami? Bisa nggak diceritain 2 kasus aja gitu? Contoh kasus dalam kejadian-kejadian atau yang berhubungan dengan program sekolah. Contoh kami ini kan sekolah penggerak. Pastinya ada program-program baru yang harus dikuasai oleh guru. Ya. Namun yang seharusnya kami ini melaksanakan secara kontinu, misalnya ya, guru-guru juga melaksanakan tupoksinya sudah dari awal tahun pembelajaran. Namun karena ada kondisi-kondisi tertentu, jadi saya sebagai pimpinan itu melihat dari sumber daya manusianya. Akhirnya mereka melaksanakan tupoksinya berdasarkan kemampuan mereka. Jadi tidak serta-merta diharuskan misalnya program ini dilaksanakan pada saat ini dan harus selesai, tidak. Tapi ada beberapa guru sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kalau guru yang memang memiliki kemampuan misalnya yang kreatif ya, lebih sigap dan yang lainnya, itu saya ambil kebijakan ya, misalnya keputusan yang sesuai dengan kemampuan guru tersebut. Misalnya ada targetnya untuk guru itu 1 bulan. Namun untuk guru tertentu itu targetnya bisa 3 bulan 1 semester. Nah itu ya. Terus yang kedua, contoh lagi kalau dalam mengambil kebijakan yang langsung kita menghubungkan dengan musyawarah, yang harus bermusyawarah. Contohnya kegiatan program-program sekolah ya, yang kemarin kejadiannya seperti kami akan mengadakan buka puasa bersama ya. Namun buka puasa bersama itu karena ada rasa kekhawatiran ya, khawatirnya ditindaklanjuti tidak sesuai dengan perintah dari presiden. Kebetulan juga turun surat edaran ya. Akhirnya kami meniadakan, namun dengan berdasarkan masukan-masukan dari beberapa guru gitu. Jadi akhirnya kami mengambil keputusan tidak dilakukan. 2 kasus tadi benar-benar bikin adalah dilema etikanya ya. Nah, bagaimana nih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang tadi Ibu ceritain tuh? Apakah dia termasuk dilema etika atau bujukan moral gitu? Kalau yang pertama itu ya untuk program sekolah, guru, program sekolah itu ada yang termasuk bujukan moral, yang harusnya ada target dalam 1 semester, namun jadi berubah targetnya. Harus sesuai dengan kemampuan guru. Jadi tidak memaksakan guru. Ya, termasuk bujukan moral ya. Iya kan? Jadi harusnya guru-guru itu melaksanakan semua. Ternyata ada yang tidak kita menyikapi ada yang tidak melaksanakan gitu. Yang memang kemampuan dia itu masih belum sampai ke sana gitu ya. Mungkin karena kondisi keadaan dan kemudian kondisi juga pemanfaatan IT-nya Iya, gitu. betul Bu. Terus kalau yang satu lagi? Yang satu lagi misalnya terkait dengan program Bukber tadi, kebijakan buka bersama, itu biasanya saya tadi apa sih? Dilema etika atau bujukan moral? Itu termasuk dilema etika ya, gitu lah. Termasuk dilema etika. Karena kami ini ingin melaksanakan kegiatan buka bersama sesuai dengan ketentuan ajaran, misalnya dari Ramadan itu sendiri ya, program kegiatan Ramadan itu sendiri ya, agar para siswa itu semakin bertakwa, tahu akan adanya
kegiatan buka bersama untuk menjalin rasa silaturahmi, kekeluargaan, kebersamaan dan yang lain-lainnya. Kemudian tata cara berbuka. Namun itu tidak bisa kami laksanakan karena terkait dengan adanya surat keputusan dan surat edaran. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu Evi. Bagaimana Bu Evi sendiri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kayak tadi tuh kan bukber ya. Tadi terus bagaimana tuh ngejalaninnya? Kemudian bagaimana cara prosesnya gitu mengambil keputusannya tersebut? Biasanya ada sih yang harus saya eksekusi sendiri, misalnya keputusan itu biasanya berhubungan dengan peraturan kedinasan. Ada juga yang suatu program itu harus saya diskusikan kepada guru-guru. Nah, pada saat buka bersama itu saya mengambil langkah-langkah itu dua. Yang pertama, masukan dari guru-guru dan kemudian yang senior lah, mungkin ya teman-teman. Saya juga tanya-tanya kepada teman-teman. Kemudian adanya surat edaran. Nah, di situ makin menguatkan ya, gitu. betul. Jadi langsung keputusan itu diambil gitu. Oke. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Itu juga tergantung. Kalau keputusan ya keputusan yang berhubungan dengan dinas, peraturan, itu biasanya ya saya langsung saja berdasarkan aturan-aturan yang ada. Namun kalau keputusan yang berhubungan dengan masyarakat, kemudian berhubungan dengan ya di luar kedinasan, itu biasanya saya mengadakan musyawarah dengan para dewan guru dan keputusan juga ada di guru gitu pelaksanaannya. Berarti seperti itu ya Bu ya langkah-langkah yang Ibu ambil. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika atau bujukan moral tersebut? Kalau seandainya kasus-kasus, saya biasanya mengambil langkah yang sigap dan segera. Jadi suatu masalah tidak bisa diundur-undur. Namun ketika ada suatu masalah harus segera dikomunikasikan. Ya, jadi langkah-langkah itu yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat, ya kan? Iya. Biasa kalau tentang masalah guru ya yang melibatkan Siapa yang guru, terlibat, ya itu. Dengan siswa ya siswa juga yang terlibat. Jadi kami musyawarahkan kembali agar mendapatkan keputusan yang menyenangkan bagi semua pihak gitu, yang adil. Jadi tidak merugikan buat orang banyak lah ya. Iya. Gitu. Nah, dilanjut nih Bu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika tadi? Tantangannya yang pertama adalah ini ya. Tantangan untuk memberikan kesadaran kepada individu itu sendiri yang memiliki masalah, ya tantangan untuk bagaimana kita membangun komunikasi agar dipahami, dimengerti sehingga tidak terjadi pertentangan gitu. Ya itu tantangan banget, ya kan komunikasi kita. Iya bisa salah-salah. Iya kalau orangnya tersinggung kalau gimana Bu ya. Gitu komunikasi yang efektif di mana kita mendudukan peran gitu. Kadang kita sebagai yang kita rendah dulu, kadang di mana kita ya memang kita bertindak sebagai pimpinan, ada juga di mana kita sebagai teman. Nah itu tadi itu tantangan banget. Tantangannya di situ ya Bu ya. Nah kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala jadwal gitu untuk menyelesaikan gitu kasus tersebut gitu kan? Kemudian atau Ibu punya sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalani gitu? Tergantung masalahnya, ya kan tergantung masalah. Kalau masalah ada yang kalau memang urgent harus segera. Tapi kalau seandainya memang perlu seperti terapi ya, misalnya kayak bimbingan itu perlu ada jadwalnya, tahapan dan tahapannya, jadwal gitu. Iya betul. Nah kemudian ada nggak sih Bu orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu gitu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika atau bujukan moral gitu? Kalau khususnya di sekolah kan ya? Ya bebas sih di sekolah atau di. Iya,
Kalau itu yang sangat berperan sekali ya tim lah, kekuatan tim. Kalau kita memiliki tim yang solid, tim yang sudah tahu pola kerjanya, ya kan, mampu memahami dan mampu berkomunikasi dengan saya sebagai pimpinan, itu gampang banget gitu. Iya. Cuman kalau kita tidak ada tim yang solid, ya itu agak susah menyelesaikan masalah. Oh, iya Malah pastinya menimbulkan masalah baru. berhubungan dengan tim lah ya Bu ya Iya. sebenarnya. Nah ini ke pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua yang tadi kita ceritain, yang Ibu sampaikan tadi, nah ada nggak sih pembelajaran yang Ibu ambil gitu? Pembelajaran yang diambil yang pertama adalah ketika kita menyikapi suatu kasus, suatu masalah, kita harus berpikiran jernih. Tidak boleh tergesa-gesa, ya. Pikiran kalau bisa dikosongkan dulu gitu, ya. Mendengar sesuatu juga kita harus berpikir jernih. Jadi tanpa campur tangan dari manapun dulu gitu loh. Ya, yang kedua, ketika ada kasus segera selesaikan. Itu pembelajaran ya. Jangan sampai kita meremehkan sekecil kasus itu nggak harus dilihat besarnya, tapi kasus-kasus yang kecil ya itu harus diselesaikan. Misalnya kita melihat sikap anak yang nggak baik, itu harus kita tegur di situ juga. Ya kan, kalau anak-anak ya, misalnya dia nggak sopan, itu tuh harus ditegur gitu. Sering begitu ya, harus berulang karena itu kan penanaman kebiasaan. Tapi kalau misalnya kasus-kasus yang ada masalah antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua dan yang lainnya, ya yang urgent sekali, ya kita penyelesaian harus segera, nggak boleh diundur-undur. Walaupun kita punya kepentingan, kalau ini termasuk kasus yang urgent, harus kita tinggalkan semuanya. Ini yang penting banget yang harus diselesaikan, ya agar bisa dicari solusinya segera. Karena kalau kita undur nanti kasusnya akan melebar, ya kan, bisa melebar karena dari omongan A jadi B, dari C, dari Z. Nah kemudian yang ketiga adalah memahami gitu, memahami kasus tersebut, ya sabar, ya siap menjadi pendengar yang baik, gitu aja. Dan yang jelas pihak-pihak nih yang jadi pusat permasalahan harus dihadirkan gitu. Harus jadi kita minta masukan itu dari berbagai pihak yang ada. Kalau nggak mampu ya yang jelas kita ada pimpinan di atas kita, itu aja. Tapi sebisa mungkin kita selesaikan semampu kita, ya intern di sekolah dulu. Gitu. Ya Ibu, makasih ya. Ini udah pertanyaan terakhir. Makasih pembelajarannya Bu, ilmunya dari Ibu Evi. Saya senang banget ya ngobrol sama Ibu, jadi banyak tahu tentang trik-trik and triknya nih untuk pengambilan keputusan. Makasih ya Bu Evi ya. Sama-sama Bu Vika, semoga lolos ya CGP-nya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Bu Aswani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit ingin mewawancarai ini ya. Bu Aswani selaku kepala sekolah boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Aswani SPDSD. Saya sebagai kepala sekolah SDN Rancabong 2, Kecamatan Dengkok, Kabupaten Tangerang. Oke. Iya, Bu Aswani, saya ingin mewawancara menyangkut dilema etika di sekolah Bu Aswani sendiri. Sebelumnya kita ngobrol santai aja ya nih ya, jangan terlalu tegang gitu ya. Oke, jadi selama memimpin di SD Bu Aswani, apakah ada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral ya? Ada dua hal yang pernah saya alami. Yang pertama, saya mengalami ada seorang guru yang minta izin karena ada keluarganya yang sakit. Oke. Boleh, terus selanjutnya yang kedua apa tuh? Yang kedua, ini karena memang kebetulan bulan suci Ramadan ya, ada guru yang ada beberapa orang guru yang meminta untuk diadakannya buka puasa bersama atau bukber.
Oke, ini kan kasus-kasus yang terdekat lah ya. Sebenarnya pasti banyak ya kasus sebelumnya ya kan. Ada kasus yang selama Bu Aswani menjabat gitu ya. Nah, untuk detailnya yang pertama tadi bagaimana tuh Bu Aswani? Yang kasus apa? Guru apa tadi? Silakan boleh Bu Aswani. Guru yang izin karena ada anggota keluarganya yang sedang sakit. Saya memberikan merespon permasalahan itu dengan cara mencarikan guru penggantinya, yaitu guru yang terdekat dengan kelasnya. Itu. Jadi saya mengizinkan dia keluar, tapi saya mencari solusi untuk tetap ada yang menggantikan kelasnya. Oke, itu tadi berarti dilemanya nih Bu Aswani, ada guru minta izin gitu ya. Minta izin dengan Bu Aswani karena keadaan kondisi anaknya di rumah sedang sakit. Mungkin pasti anaknya sakitnya udah tidak bisa diinikan lagi ya, di-handle orang lain ya. Jadi harus guru tersebut yang harus pulang. Kemudian Bu Aswani tadi merespon ya seperti itu dilemanya. Bagaimana nih? Padahal ada jam lagi belajar langsung gitu ya, jam pembelajaran yang berlangsung gitu. Oke, yang kedua tadi apa ya Bu Aswani ya? Karena ini kebetulan di bulan suci Ramadan, jadi ada beberapa orang guru yang mengusulkan untuk diadakannya buka puasa bersama. Ya. Saya mengambil keputusan untuk tidak merealisasikan atau tidak mengikuti keinginan mereka karena kita terhubung dengan anggaran yang sementara ini memang belum ada. Kemudian yang kedua, memang ada surat edaran dari pemerintah bahwa PNS tidak boleh mengadakan buka puasa bersama. Oke, saya perjelas ya, berarti kalau masalah yang kedua tadi ada beberapa guru ya, jadi ingin diadakan bukber nih di sekolah seperti itu ya. Tapi berhubung tadi ada surat edaran ya, anggaran segala macamnya, jadi tidak bisa dilaksanakan. Padahal acara bukber itu buat kebersamaan intinya seperti itu ya. Nah, lanjut nih pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bu Aswani sendiri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Saya menanggapinya dengan menyesuaikan dulu dengan program yang ada di sekolah. Apakah itu sinergik dengan program sekolah ataukah memang sangat berseberangan. Kalaupun misalnya agak sedikit sesuai dengan program, tapi kita melihat dulu pada anggaran. Itu. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mata Anda yang dua kepentingan tersebut yang sama-sama benar, kemudian sama-sama juga mengandung nilai kebajikan. Tuh bagaimana tuh? Biasanya saya kalau mengambil keputusan itu perasaan dan hati saya itu ikut bicara. Jadi sekiranya ini memang benar-benar diperlukan gitu kan, saya ambil keputusan untuk membolehkan. Sekiranya memang tidak sesuai gitu, tapi masih dianggap sejalan gitu, ya saya realisasikan seperti itu. Baik, berarti langkah-langkah apa nih yang Bu Aswani ambil untuk secara prosedur ya, yang biasa Bu Aswani lakukan selama ini untuk menghadapi kasus-kasus tersebut? Ya lihat urgensinya aja. Jadi kalau sekiranya memang itu urgent dan baik untuk semuanya gitu kan, kemudian atau baik untuk beberapa pihak, saya akan laksanakan. Tapi sekiranya memang sangat berseberangan ya apa boleh buat, saya harus menolak atau tidak memungkinkan mengizinkan seperti itu. Baik, berarti biasanya Bu Aswani itu pertama
telaah dulu kali ya, masalahnya apa gitu ya. Terus selanjutnya tadi si urgensinya bagaimana gitu ya. Baik buruknya mungkin ya, kedepannya bagus nggak nih buat orang banyak segala macam. Oke. Ya, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bu Aswani anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut dalam kasus-kasus yang dilema etika tadi atau bujukan moral seperti itu? Saya lebih melihat dulu atau melihat bagaimana kepentingannya. Kepentingan apakah ini bersangkutan dengan kepentingan orang banyak, apakah hanya sepihak saja, sehingga perlu tidak dipikirkan, perlu tidak direalisasikan seperti itu. Oke. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus atau dilema etika yang Bu Aswani jalani? Ya, kadang-kadang kalau misalnya kita mengambil keputusan itu tidak semua pihak setuju, tidak semua pihak sama pemikirannya, sehingga kadang ada beberapa orang atau beberapa pihak yang tidak menyetujuinya. Tapi bagaimanapun itu sudah resiko sebagai seorang pimpinan gitu. Ya, benar ya, berarti nggak mungkin ya nggak ada tantangan ya, pasti ada tantangan ya. Oke, apakah Bu Aswani memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan tersebut ya, menyelesaikan masalah tersebut gitu? Kemudian apakah ada suatu tempat gitu, apa bentuk prosedur, apa ada jadwalnya, bagaimana tuh menjalaninya? Tidak ada jadwal, tidak ada program, karena ini kadang-kadang hanya bersifat insiden saja. Ya, siap. Kemudian ada nggak sih orang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bu Aswani sendiri untuk membantu pengambilan keputusan di dalam dilema etika atau bujukan moral tersebut? Ada, tentunya dalam sekolah ada beberapa atau ada 1 atau 2 orang yang sekiranya orang tersebut saya anggap bijaksana, bisa membantu saya untuk mengambil keputusan gitu. Biasanya sih guru yang sudah dewasa ya, sudah berpengalaman seperti itu. Oke, berarti nih ya selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir nih Bu Aswani nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Aswani ambil dari pengalaman Bu Aswani tadi untuk mengambil keputusan? Saya merasa efek buat saya, jadi saya bisa mengambil keputusan untuk lebih belajar, lebih bijaksana ya, lebih mengayomi, lebih bisa menerima usul ataupun kritik orang lain seperti itu. Oke, berarti alhamdulillah kita sudah selesai dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih atas bantuannya Bu Aswani untuk tugas saya. Tapi ini bisa menjadikan saya ke depannya lebih baik. Jadi masukan buat saya juga. Terima kasih ya. Alhamdulillah, semoga amin. Saya di sini sampai sini aja ya bertamunya ya Bu Aswani ya.